Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan tentang twin flames untuk maskulin ke feminim. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di commentsnya channel aku, Lucky Tarot MS. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Oke, kita mulai untuk maskulin ke feminim. Seven of Wands, the Hangman, King of Cups, Seven of Swords, Ten of Swords, and Ace of Wands. Oke, maskulin di sini aku lihat memang stres ya, karena dia merasa banyak ketakutan dalam pilihannya ataupun menerima kenyataan kalau feminim sudah bisa kuat tanpa maskulin, dan dia stres ya, karena depresi akan spiritual, depresi akan komunikasi, depresi akan hasratnya dia, seksualnya dia, karena dia melihat feminim memang sudah mulai ngeblok dirinya kepada maskulin, dan dia juga stres karena feminim di sini mulai sudah memaafkan si maskulin yang selalu memberikan drama, sehingga dia stres gimana untuk bisa komunikasi sama si feminim. Karena yang aku lihat di sini memang maskulin coba untuk mempertahankan, menggantungkan perasaannya dia ya, tapi ternyata dia terkhianati dari cara diamnya dia sendiri, dan dia di sini terbunuh ya oleh perasaan dia sendiri yang tidak mau mengungkapkan ke feminim. Dan yang aku lihat dia juga coba untuk pasrah aja ya dalam kompetisi dengan si feminim, dan dia memanipulasi perasaan dia sendiri dengan cara diamnya untuk tidak bicara ke feminim kalau dia cinta, kalau dia sayang. Tapi ternyata itu membunuh dirinya ya, karena dia menipu dirinya sendiri, karena dia ego ya di sini yang kelihatan, dan memanipulasikan keadaan. Dan yang kulihat memang dia coba untuk bertahan ya dengan cara defensifnya, dengan cara diamnya dia itu untuk bertahan, tidak mengatakan kalau dia rindu, kangen sama kamu, cinta sama kamu, karena dia tidak mau terlihat lemah. Tapi ternyata cara diamnya ini malah mengkhianati dirinya sendiri, dan dia juga menjadi orang yang terluka sendiri dari perasaannya dia. Eight of Pentacles, yeah. The Justice. See, Eight of Cups.
Nine of Pentacles, Four of Coins, ya dia masih toksik ya yang aku lihat. Memang dia coba untuk mempertahankan perasaannya dia, ya, karena dia mempertahankan kebebasannya dia, singlenya dia di sini, ya. Dia ingin kembali memang ke kamu nanti, karena dia terluka ya oleh orang ketiganya, orang barunya, terutama tentang spiritual. Dan sebagian dari maskulin sudah ada yang mencoba hubungan menikah dengan karmik ya, tapi ternyata penuh dengan dendam, penuh dengan marah, kecewa ya, topeng di sini, sehingga maskulin akan datang secara perlahan-lahan ke feminim ya, yang sudah mulai bisa single. Dia coba untuk menstabilkan kembali nih tentang karirnya sebelum kembali ke feminim, karena dia terhianati oleh karmiknya. Dan yang aku lihat di sini memang dia coba bertahan ya tentang keuangannya dia. Dan yang aku rasakan memang dia coba untuk menjaga jarak ya. Dia fokus aja kepada pekerjaan, karena saat ini dia pasrah tentang komitmen dan juga dia pasrah tentang karirnya dia. Dia memang memendam perasaannya dia untuk kembali union. Dia ada, tapi dia memakai telepati saat ini karena ada pembayaran karma ya dari pengkhianatannya dia ke feminim. Topengnya dia ada karma yang harus dia bayar. Karena kenapa? Dia terhianati dari masa lalunya, yang mana dia meninggalkan kita tanpa kata-kata, sehingga dia akan terhianati lagi. Dia terbunuh sendiri dengan topengnya dia, karena itu pembayaran karma. Dan dia memang fokus ya ke dalam karir untuk sebelum kembali lagi sama kita ya, karena dia ingin rujuk ke masa lalu lagi, yaitu dengan kita ya, dengan feminim. Dan yang aku lihat, dia memang sibukkan diri dulu nih. Dia coba untuk fokus single dulu ya, untuk keuangan sebelum datang ke feminim. Dan aku lihat memang maskulin coba untuk memperjuangkan lagi nanti ya tentang komitmen dan karirnya dia, karena dia tahu perasaannya dia yang selama ini dia pendam tentang cintanya atau kembali kepada feminim. Ya, dia akan terhianati sendiri ya dari perasaan dia sendiri, karena dia sikapnya diam, memanipulasi keadaan jadinya dengan sikap diamnya dia. Dan dia coba untuk berpikir dewasa ya di sini untuk menerima pembayaran karma. Memang sih yang aku lihat, dia coba melindungi dirinya ya dari pembayaran karma, terutama perasaannya untuk kembali rujuk sebenarnya. Kenapa? Ya karena kan dia orangnya angkuh ya, dan dia orangnya memendam perasaan. Dan ternyata semakin dia menjaga jarak untuk bisa rujuk, akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya dia, karena kan dia memakai topeng. Dan dia saat ini memang pasrah ya dalam mengoreksi dirinya, terutama dia tidak bisa melakukan apa-apa ya untuk union, karena dia memang menggantung
tentang unionnya kita. Kenapa? Karena di masa lalunya itu dia mengkhianati ya dengan topengnya, dengan cara meninggalkan kita. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk mempertahankan apa yang sedang dia fokuskan saat ini. Jadi dia menggantungkan komitmennya dia dengan kita, perasaannya dia ke kita menggantungkan. Tapi secara tanpa dia sadari, dia menggantungkan karirnya dia sendiri, kesuksesannya dia sendiri. Dia memendam perasaan ya untuk bisa union sama kita. Dan dia juga coba untuk belajar dewasa, coba untuk memberikan spiritual, yaitu tentang telepati untuk bisa union. Jadi dia membayangkan aja, ya membayangkan, mentelepatikan untuk bisa union tanpa dia sadari di bawah alam sadarnya dia itu. Dan ada pembayaran karma yang harus dia bayar. Dari masa lalunya dia sama kita, di mana dia meninggalkan kita karena orang lain, karena kepuasannya dia, keegoannya dia terkhianati lagi. Kita lihat Seven of Wands. Dia memang sekarang fokus ya tentang spiritualnya dia, dan dia juga menggantungkan harapannya untuk union karena dia mengkhianati kita di masa lalu. Jadi karirnya dia menggantung, kalau yang aku lihat di sini. Masa depannya dia menggantung, tidak ada kepastian. Karena dia menggantung kebahagiaannya kita ya, sehingga sekarang yang didapati adalah masa depannya dia sendiri menggantung. Karena kan masa depan kita kan tadinya sama dia, tapi ternyata digantung. Kalian lihat ya, di sini ada 7-7, 8-8, 8-8, ya, 10-10. Ini angka spiritual loh guys, ya, angka spiritual bagi aku. Dan kalian lihat ini, ya, piramid. Ya, ini kalau nggak salah elemen apa ya waktu itu ya? Antara Libra, Cancer, Aries sama Capricorn deh. Ya. Ini lambangnya yang piramid gitu, kalau nggak salah apa ya? Aduh lupa aku. Waktu itu aku bacain tentang bukan elemen fire, bukan. Jadi dia kayak 4 bagian lagi, apa sih namanya, nanti aku cek deh. Jadi ini ada perubahan ya spiritual yang harus DM hadapi. Makanya dia bertahan tentang masa depannya dia, karirnya dia. Dan dia juga menjaga jarak dari kesuksesannya dia sendiri. Kenapa? Karena dia menggantungkan komitmennya dia ke kita. Ya, menggantungkan komitmen kita. Jadi dia memendam perasaan untuk bisa reconciliation ataupun untuk union ataupun menikah, karena dia mengkhianati kita dengan perasaannya dia sendiri. 2 of Wands, ya, karena dia ada 2 pilihan ya, yang mana dia menggantungkan masa depan loh, ini masa depan loh, yang mana dia tata, dia rancang, tapi ternyata dia blok sendiri, ya. Ini perjalanan spiritual sudah dimulai untuk maskulin, dimana feminim sudah lebih awal dulu mengalami tentang kesendirian, kepedihan ya, kehampaan.
Five of Pentacles, exactly. Dia kehilangan masa depannya dia sendiri, guys. Ya, dia ngeblok untuk bisa reconciliation, dan dia ngeblok tentang keberhasilannya dia sendiri. Dan dia kehilangan tentang hubungan dari skandalnya dia sendiri. Kehilangan masa depan dan juga karirnya. The Death. Ya, karena kan dia memendam perasaan, tidak mengutarakan tentang kerinduannya dia sama kita untuk bersama. Akhirnya dia ending hampa hidupnya, dan pembayaran karma sedang dia jalani. Ya, 7. Ya, ini bisa ini 7 tahun. Ya, bisa selamanya kalau dia tidak berubah. Karmanya akan selalu seperti itu. 7 of Swords and the Justice. Ya, dia berharap ya. Berharap untuk bisa sembuh. Ya, dari pembayaran karmanya dia. Karena ya dia terbunuh sendiri dari masa lalunya dia sendiri. Seven of Cups. Ya, di sini karena kan dia mengendingkan kisah masa lalu ya, dengan pilihan-pilihannya dia, dengan fantasinya dia. Pada akhirnya ya ini pembayaran karma buat dia. Seven of Swords and the Wheel of Fortune, Knight of Wands. Pengkhianatannya dia dari permainannya dia, ya. Dia akan tersakiti terus-menerus berulang kali karena the Wheel of Fortune and Seven of Swords. Karena dia di sini juga harapannya itu hanyalah sebagai bayangan ya. Jadi dia bingung untuk bisa mengendingkan karmanya dia di masa lalu itu bagaimana caranya. Dan yang aku lihat memang dia kehilangan masa depannya dia ya, kehilangan partnershipnya, dan dia merasa hampa ya. Dan dia coba untuk memulai pemikiran baru untuk bisa sembuh, healing ya, untuk berdoa, tapi ternyata dia bingung, nggak tahu berdoanya harus bagaimana. Karena sini yang kulihat dia terhianati kembali dari petualangannya dia, dan karmanya akan selalu berputar seperti itu ya. Ini yang aku lihat seperti itu, maskulin. Pembayaran karma terus menerus ya, tidak ada perubahan. Dan dia juga kehilangan tentang rencananya dia masa depan ya. Dia coba untuk sembuh sebenarnya, coba untuk sembuh, coba untuk menerima dari apa yang dia kehilangan saat ini ya, dari skandalnya dia sendiri. Karena di sini dia kehilangan seseorang yang selalu memberikan spiritual, dan dia juga ingin mengendingkan rasa kangennya ya dengan si feminim, yaitu dengan cara memohon kembali kepada Allah untuk bisa reconciliation. Tapi ternyata dia bingung gimana caranya untuk bisa healing dan kembali sama kita ya. Dia ingin komunikasi ya, jadi dia memulai pola pikir baru, yaitu komunikasi kepada ilahi untuk diberikan harapan baru ya di sini. Tapi dia bingung karena dia selalu banyak pilihan. Ketika dia ingin sembuh, banyak yang menggoda. The Justice kembali. Akhirnya ia mendapati karma lagi, tidak pernah berhenti karmanya, seperti itu terus ya. Dan di sini dia coba berdamai dengan si feminim ya. Dia juga coba untuk menerima feminim saat ini banyak disukai orang, karena ini memang adalah keadilan ya, karmanya untuk dia, dan dia harus menerima itu. Kalau feminim lebih sukses dari dia harus menerima. Semakin dia tidak menerima feminim sukses, semakin dia akan selalu terbunuh sendiri ya dari pemikiran negatifnya dia. Menerima itu adalah
ya dia harus bisa memperbaiki dan harus mensupport si feminim, bukan kabur, bukan lari ya di sini. Dan dia harus berdamai dengan feminim, terutama dengan komunikasi. Ya, karena si maskulin ini ingin mendapati perhatian kembali si feminim ya, dan dia juga harus berdamai dengan cara feminim yang disukai banyak orang. Maskulin ingin berdamai. Ya, dia ingin kembali, ingin memberikan komunikasi lagi dengan feminim kelak ya. Jadi energi bisa lambat dan cepat ya. Makanya dia akan menjujurkan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia nanti ke kamu ya feminim. Satu hari nanti dengan komunikasi. Ya, dia coba berpikir sekarang ya untuk bisa belajar dewasa dalam menghadapi kehidupannya dia sendiri dan juga feminim, yang mana memang keadilan itu ada, karma itu ada. Jadi di sini dia coba untuk memperjuangkan kembali untuk bisa reconciliation dengan feminim ini secara dewasa ya. Karena yang aku lihat ada the Wheel of Fortune and Six of Swords. So otomatis di sini memang akan ada suatu keadilan bersama ya, di antara feminim dan maskulin akan ada komunikasi. Tapi komunikasinya ini ya tentang kejujuran, tapi ujungnya akan tetap ada kehancuran. Ya, karena ini adalah pembayaran karma yang harus dibayar masing-masing. Jadi maskulin ini sedang terkhianati dan dia sedang mencari jalan gimana untuk bisa reconciliation sama feminim. Tapi dia masih dengan cara angkuh dan dia juga memendam perasaan untuk bisa reconciliation. Pengkhianatan yang dia lakukan kepada feminim akan dibayarkan oleh ilahi secara alam, yaitu dengan Allah. Dan apa yang dia tinggalkan diri kita di masa lalu, dia akan terkhianati lagi, dan karmanya itu tidak akan pernah berhenti ya, sampai dia bisa mengatakan jujur dan bisa kembali memperbaiki kepada feminim. Kalau dia tidak memperbaiki, otomatis karmanya dia akan selalu seperti itu, bahkan bisa lebih buruk. Walaupun nanti akan dipertemukan oleh si feminim untuk bisa berdamai, ujungnya akan juga ada perpisahan juga lagi. Ya, namanya kehidupan, ya kehancuran itu kan bisa dengan kematian gitu ya. Jadi ya kita harus memakai logikal juga. Kehidupan gak ada yang abadi. Ya, jadi percintaan pun apalagi yang abadi itu adalah bersama Allah ya. Jadi kalau untuk manusia dan benda makhluk itu gak ada ya. Jadi kita harus menerima kenyataan guys ya. Jadi walaupun dia kembali dengan kita, otomatis akan ada kehancuran juga, yaitu dengan kematian ya. Ataupun dengan kehancuran lagi rumah tangga karena terbongkarnya rahasia yang selama ini dia pendam. Belum tentu kita bisa nerima atau bisa menerima, kan itu sejalannya waktu ya. Jadi kita memakai logikal aja sedini hari ya, apa kita kuat atau tidak. Kalau kalian belum kuat, lebih baik kalian fokuskan dulu untuk healingkan diri kalian, yaitu dengan dirinya kalian sendiri kepada Allah. Baru nanti Allah akan memberikan kekuatan secara tanpa kita sadari ya, tanpa kita minta. Tapi kalau kita gak memaksakan Allah untuk memberikan hari ini, Allah akan memberikan lebih baik lagi. Tapi sabar aja ya, semua butuh proses guys, gak ada yang instan ya dengan cara Allah. Gak ada yang instan tapi luar biasa hasilnya ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, Lucky Trot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.